Melanjutkan alur cerita Donghua Stella Transformation Season 6 versi novelnya, jangan lupa subscribe. Saudara Yu, apakah Anda ingin menjadi surgawi yang agung? Memegang perutnya yang sedang hamil, Jiang Li mengangkat kepalanya dan menatap Qin Yu. Apakah kamu ingin menjadi satu? Qin Yu menatap Jiang Li dengan senyum di wajahnya. Jiang Li mengerutkan kening dengan indah, setelah terdiam beberapa saat berkata, sedikit, bagaimanapun Celestial Agung adalah eksistensi tertinggi di alam ilahi. Paling tinggi. Apakah mereka benar-benar yang paling tinggi? Qin Yu berpikir dalam hatinya. Kosmos tempat alam ilahi berada sudah selesai. Di depan mata orang yang tak terhitung jumlahnya, Celestial yang ditinggikan adalah orang yang paling tertinggi. Namun jika Celestial yang mulia adalah yang tertinggi, lalu bagaimana dengan orang yang menciptakan kosmos ini? Kakak Yu, kamu masih belum memberitahuku jika kamu ingin menjadi surga yang ditinggikan. Jiang Li bertanya pada Qin Yu sekali lagi. Qin Yu berkata sambil tertawa. Sebenarnya saya tidak memiliki ambisi sebesar itu. Ketika kekuatan saya cukup untuk melindungi mereka yang saya cintai, itu sudah cukup. Dan sekarang saya sudah memenuhi permintaan ini. Qin Yu menunjukkan senyum kebahagiaan. Kami telah mengakar di alam ilahi, sekarang tidak ada seorang pun di alam ilahi yang berani memprovokasi kota kabut kami. Pembantaian kami atas 2 God Kings kota hukuman guntur telah mengejutkan semua orang. Aku sudah mencapai efek yang kuinginkan, kerabatku mampu menjalani kehidupan yang mereka inginkan. Kami berdua bisa bersama dan tidak diganggu oleh orang lain. Untuk dapat menunggu dengan damai kelahiran anak kita di sini, saya sudah sangat puas. Qin Yu mengatakan itu perlahan. Saat Jiang Li mendengarnya, dia sangat tersentuh hingga dia meringkuk di dada Qin Yu. Qin Yu dengan lembut membelai rambut indah Jiang Li. Dia hanya tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Saat ini hanya suara angin yang terdengar. Dalam beberapa hari ini seluruh alam ilahi terus-menerus diterangi oleh cahaya keemasan. Terlepas dari apakah itu cahaya siang atau tirai gelap malam, mereka berdua telah kehilangan kegunaan yang tepat dari iluminasi cahaya keemasan. Gunung surgawi yang agung yang mengambang itu masih perlahan turun. Dalam beberapa hari terakhir hanya bagian bawah puncak gunung yang meninggalkan awan merah. Di dalam rumah mistik ungu, Qin Yu, He Yu, Jiang Li, dan Bai Ling saat ini sedang minum teh bersama. Qin Yu, God King Yi Feng berjalan mendekat, bersamanya adalah Jiang Lan. Qin Yu memandang God King Yi Feng dan Jiang Lan. Paman Yi Feng, Paman Lan. Qin Yu segera berdiri. Jiang Li, He Yu dan Bai Ling juga berdiri. God King Yi Feng melambaikan tangannya dan berkata, kalian semua bisa melanjutkan. Saya hanya ingin memberitahu Anda semua bahwa Gunung Surgawi yang agung akan selesai turun. Saya berencana untuk pergi dan melihat Gunung Surgawi yang agung. Tidak banyak hal yang menjadi perhatian saya lagi. Hanya Gunung Surgawi yang agung ini yang mampu menggerakkan hati saya. Qin Yu dengan ringan mengangguk. Qin Yu mampu memahami kerangka berpikir God King Yi Feng. Paman Lan, apakah kamu juga pergi? Qin Yu melihat ke Jiang Lan. Jiang Lan mengangguk dengan senyum di wajahnya. Yu kecil, Anda telah mencapai keadaan kekuatan di mana saya merasa sangat nyaman. Di seluruh alam ilahi tidak banyak orang yang bisa menyaingi Anda. Turunnya Gunung Surgawi yang agung kali ini saya berencana untuk memeriksanya juga. Mungkin saya bisa bertemu dengan beberapa teman lama saya yang sudah lama tidak saya temui. Qin Yu dengan ringan mengangguk. Yu kecil, aku tahu bahwa kamu mungkin tidak memiliki antisipasi yang besar terhadap Gunung Surgawi yang agung itu. Namun saya rasa tidak buruk bagi Anda untuk pergi dan memeriksanya. The Exalted Celestial Mountain sangat aneh, kata Jiang Lan sebelum dia pergi. Pikiran Qin Yu tergerak, Gunung Surgawi yang agung. Turunnya tiba-tiba Gunung Surgawi yang agung, siapa yang mengendalikannya? Apakah itu surga yang ditinggikan? Qin Yu tidak berpikir itu masalahnya.
Lagi pula gunung surgawi yang agung berisi kesempatan bagi seseorang untuk menjadi surgawi yang ditinggikan. Celestial agung biasa sepertinya tidak dapat menciptakan gunung surgawi yang agung. Mungkinkah itu penguasa alam ilahi kosmos? Hati Qin Yu tergerak. Yu kecil, kita akan berangkat dulu. Jiang Lan dan Yi Feng tersenyum ringan pada Qin Yu dan mereka. Setelah itu mereka terbang menjauh. Ketika Jiang Lan pergi, Qin Yu sudah tenggelam dalam pemikirannya. Jika gunung surgawi yang agung ini diciptakan oleh penguasa alam ilahi kosmos, maka dia pasti harus pergi dan memeriksa gunung surgawi yang agung. Tidak ada ruginya untuk memeriksanya juga. Pada saat ini Qin Yu telah mengubah keputusannya. Lier, setelah kita selesai minum teh, haruskah kita juga pergi dan melihat gunung surgawi yang agung? Qin Yu menyarankan kepada Jiang Li. Jiang Li terkejut saat mendengar itu. Kakak Yu, kenapa kamu mengubah keputusanmu? Gunung surgawi yang agung. Di samping mereka mata He Yu dan Bai Ling mulai bersinar. He Yu segera bersuara, kakak, sebenarnya gunung macam apa itu gunung surgawi yang agung? Apakah saya juga mampu pergi ke sana? Qin Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, Xiao Hei, aku juga tidak yakin seperti apa sebenarnya gunung agung surgawi itu. Saya awalnya tidak berencana untuk pergi dan karenanya tidak repot-repot bertanya pada Paman Lan dan mereka tentang hal itu. Namun saya tahu satu hal. Artinya hanya God Kings yang bisa masuk ke Exalted Celestial Mountain. Orang lain tidak diizinkan untuk memasukinya. Selanjutnya gunung surgawi yang agung telah mengumpulkan beberapa God Kings saat ini. Xiao Hei, meski kekuatanmu cukup bagus, masih akan sangat berbahaya untukmu di sana. Jadi saya pikir lebih baik Anda tidak pergi. Jika Anda benar-benar ingin melihat gunung surgawi yang agung, tonton saja dari jauh. Jangan mendekati para dewa di sekitar gunung surgawi yang agung, kata Qin Yu. Hei Yu mengangguk ringan. Namun Hei Yu sendiri tidak khawatir, itu karena dia tahu bahwa kecepatan kultivasinya sudah sangat cepat. Selain itu Qin Yu saat ini mampu mengintimidasi berbagai kekuatan alam ilahi sendirian. Itu seperti Asura God King, pembekuan spasial ditambah energi spasial New Cosmos. Kombinasi keduanya pasti tidak lebih lemah dari Time Stop. Di masa lalu Asura God King menimbulkan ketakutan bagi 8 Kaisar Sage Agung. Dan sekarang jumlah God Kings yang membawa ketakutan ke hati 8 Kaisar Sage Agung telah meningkat 1. Itu adalah Qin Yu yang tiba-tiba naik. Angin sepoi-sepoi terbang. Gaun Qin Yu dan Jiang Li berkibar tertiup angin. Melesat melintasi langit yang luas, keduanya terbang di atas Laut Asura. Tepat di bawah gunung surgawi yang agung adalah Laut Asura. Namun jangkauan Laut Asura jauh lebih besar dari gunung surgawi yang agung. Saat ini lebih dari 40 God Kings berkumpul di sekitar gunung celestial yang agung. Dari para dewa yang berkumpul di sini ada orang-orang dari 8 keluarga besar ilahi, mereka dari kekuatan Ascender dan mereka yang merupakan dewa yang tersembunyi. Semua God Kings ini telah berkumpul di sini hanya untuk tujuan gunung surgawi yang agung. Hanya saja itu juga sangat aneh. Semua 40 lebih God Kings sebenarnya berkumpul di wilayah yang dekat dengan gunung surgawi yang agung. Sebenarnya ada banyak God Kings yang tersembunyi. Jumlah kekuatan yang disembunyikan benar-benar kuat. Jika kita menggabungkan jumlah God Kings tersembunyi dengan God Kings dari 3 kekuatan Ascender Agung, mereka sudah bisa bersaing dengan 8 keluarga Divine Agung. Kata Kaisar Sage Barat terbesar Sentuyan dengan tawa ringan dan dengan suara lembut. Berdiri di sampingnya adalah Kaisar Sage Selatan terbesar Duan Muyun. Duan Muyun juga mengangguk dan berkata, kekuatan Ascenders benar-benar terlalu hebat. Populasi mereka sangat besar dan dapat ditemukan di semua lapisan masyarakat. Tidak peduli seberapa rendah kemungkinan munculnya jenius, dengan seberapa besar jumlah mereka masih mungkin bagi jenius untuk muncul. Semakin lama waktu berlalu, semakin banyak ahli level God King yang akan ada untuk para pendaki.
8 keluarga besar ilahi kita semakin tipis garis keturunan kita, semakin lemah bakat anak-anak kita. Berbicara tentang jenius, Qin Yu itu dia benar-benar, Shen Tuyan menghela nafas dan berkata tidak lebih. Pertempuran antara Qin Yu dan kota hukuman guntur benar-benar menyebabkan aktivitas yang terlalu besar. Para God Kings lainnya secara alami mampu merasakannya. Mayoritas God Kings mengamati pertempuran dengan kesadaran ilahi mereka. Qin Yu sebenarnya mampu menggunakan pembekuan spasial. Dia bahkan bisa dengan mudah membuat 4 dewa agung dari kota hukuman guntur menjadi tidak bisa bergerak. Bahkan dia membunuh 2 dewa agung berturut-turut. Seandainya itu bukan serangan dari ahli tersembunyi, 4 dewa agung dari kota hukuman guntur kemungkinan akan dimusnahkan. Terlalu kuat, kekuatan Qin Yu telah menyebabkan semua orang yang menyaksikan pertempuran menggigil dalam hati mereka. Pembekuan spasial sudah menjadi sesuatu yang menyebabkan orang lain menggigil. Namun sementara Qin Yu menggunakan pembekuan tata ruang, dia bahkan bisa melakukan sesuatu yang mirip dengan time stop pada orang lain. Dengan kombinasi keduanya sangat mudah bagi Qin Yu untuk membunuh God Kings lainnya. Itu persis seperti Asura God King. Dia adalah Asura God King yang baru. Eksistensi lain yang melampaui 8 kaisar sage agung lahir. Brother Sentu lihat, Duan Mu Yun tiba-tiba melihat ke timur. Di langit ke arah timur adalah pasangan muda dengan anggun terbang ke sini dengan senyuman di wajah mereka. Qin Yu dan Jiang Li, jantung Shen Tuyan melonjak. Qin Yu saat ini bahkan berani untuk membunuh orang-orang dari kota hukuman guntur, orang-orang yang memiliki guntur hukuman surgawi berdiri di belakang mereka. Jadi siapa yang tidak berani dia bunuh? Anakku pernah memberitahuku tentang karakter Qin Yu sebelumnya. Mereka seharusnya tidak memiliki permusuhan yang sangat besar terhadap kita. Ayo kita sapa mereka, Shen Tuyan berkata pada Duan Mu Yun. Duan Mu Yun juga mengangguk. Qin Yu berpegangan tangan dengan Jiang Li saat mereka melanjutkan untuk terbang menuju gunung surgawi yang agung. Semakin dekat mereka tumbuh ke Exalted Celestial Mountain, semakin baik Qin Yu merasakan aura menindas yang dipancarkan darinya. Ketika Qin Yu melihat lapisan cahaya merah yang beredar melalui permukaan gunung surgawi, ekspresinya berubah. Gunung surgawi yang agung yang menakutkan. Qin Yu dapat dengan jelas mengatakan bahwa di lokasi beberapa puluh meter dari permukaan gunung surgawi adalah lapisan membran berwarna merah. Membran berwarna merah tua ini menutupi seluruh gunung langit yang agung. Ketika melihat dari jauh orang bahkan mungkin berpikir bahwa gunung surgawi yang agung ini berwarna merah tua. Saya Falan dari Laut Timur, salam God King Qin Yu dan God King Jiang Li. Seorang pria parubaya berambut biru dengan antusias menyambut Qin Yu dan Jiang Li dengan hormat. Saya Matian dari Laut Barat, ketika saya berada di Laut Barat saya mendengar tentang God King Qin Yu dan nama terkenal God King Jiang Li sebagai pasangan God King berkali-kali. Hanya sekarang saya mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan pasangan God King. Seorang pria tua dengan senyum berseri-seri menyambut Qin Yu dan Jiang Li. God King Qin Yu, apakah kamu masih mengingatku? Suara merdu terdengar. Ratusan bunga God King Huang Fu Liu Xiang juga telah terbang satu demi satu. God Kings datang untuk menyambut dengan antusias Qin Yu dan Jiang Li. Terlepas dari apakah mereka God Kings dari 8 keluarga besar ilahi atau God Kings tersembunyi, mereka semua akan sangat antusias terhadap Qin Yu. Selain itu mayoritas God Kings sangat sopan dan sederhana. Bahkan Kaisar Sage Barat terbesar, Kaisar Sage Barat Daya, dan mereka juga akan mempertimbangkan kata-kata mereka dengan hati-hati saat berbicara dengan Qin Yu. Mereka takut akan merusak hubungan yang mereka miliki karena satu kalimat yang mereka ucapkan. Banyak God Kings sangat antusias, perlakuan seperti itu adalah sesuatu yang bahkan tidak akan diterima oleh 8 Kaisar Sage Agung. Sebelum Qin Yu hanya Asura God King telah menerima sambutan dari semua God King seperti itu. Ketika God Kings pergi, Jiang Li akhirnya tersenyum dan berkata pada Qin Yu, "Kakak Yu, sepertinya mereka semua agak takut.
Kurasa mereka juga memperlakukan Asura God King seperti ini. Semua God Kings ini telah datang ke sini hanya agar mereka dapat bersaing untuk mendapatkan sedikit keberuntungan itu untuk menjadi Celestial Agung. Mereka takut menyinggung perasaan saya dan menyebabkan saya membunuh mereka. Qin Yu bisa menebak niat orang-orang itu. Selama keadaan normal, God Kings yang tersembunyi tidak akan peduli dengan siapapun. Namun sekarang mereka telah keluar dari persembunyian mereka. Dengan demikian mereka secara alami harus membuat hubungan antara diri mereka sendiri dan dua individu yang dapat dengan mudah membunuh mereka. Qin Yu, suara yang akrab terdengar. Qin Yu berbalik untuk melihat The Asura God King Luo Fan sedang terbang dengan 3 God Kings lainnya. Saya awalnya berencana untuk membantu Anda. Haha, tapi sepertinya sekarang tidak banyak perbedaan antara kekuatan kita. Anda benar-benar telah menyembunyikan diri Anda dalam-dalam. Luo Fan berkata sambil tersenyum. Pada saat ini Zuo Qiulin, Jiang Lan, dan Yi Feng juga terbang dari jauh. Asura God King, ketiga orang yang baru saja tiba ini hanya mengangguk ke Asura God King. Mereka kemudian melihat Qin Yu. Kedatangan Qin Yu menyebabkan mereka relatif bahagia. Paman Lan, ada apa dengan gunung surgawi yang agung ini? Apa lapisan membran merah di permukaannya? Saya dapat merasakan bahwa energi membran itu sangat menakutkan. Dengan seluruh gunung tertutup olehnya, bagaimana kita bisa masuk ke sana? Setelah saling menyapa, Qin Yu langsung bertanya. Lebih baik aku menjelaskannya, kata Asura God King Luo Fan sambil tersenyum ringan. Tampaknya komposisi gunung surgawi yang agung kali ini sangat mirip dengan yang terakhir kali. Selaput merah ini adalah apa yang kita sebut kandang God King. Kandang God King. Nama ini telah menyebabkan hati Qin Yu melompat. Saya akan berbicara tentang karakteristik kandang God King ini nanti. Adapun bagaimana cara masuk, meskipun gunung surgawi yang agung saat ini ditutupi oleh kandang God King, ketika gunung surgawi yang agung selesai turun, terowongan yang sangat spesial akan muncul, Relief Sculpture Tunnel. Asura God King berbicara terus terang dengan jaminan sambil tersenyum. Terowongan patung relief. Qin Yu segera menutupi seluruh gunung langit yang diagungkan dengan energi spasialnya. Seluruh gunung surgawi yang agung ditutupi oleh lapisan selaput merah. Di manakah lokasi terowongan patung relief ini? Asura God King, apakah ini Relief Sculpture Tunnel? Qin Yu bertanya. Asura God King memandang Jiang Lan di sampingnya dengan senyum di wajahnya. Jiang Lan, lebih baik bagimu untuk menjelaskannya kepada Qin Yu. Jiang Lan tersenyum dan mengangguk. Dia kemudian melihat Qin Yu dan berkata, Yu kecil, terakhir kali setelah gunung surgawi yang agung turun, terowongan yang memungkinkan kita memasuki gunung surgawi yang agung adalah terowongan patung relief. Adapun apakah semuanya akan sama atau tidak, kali ini adalah ketidakpastian. Saya akan menjelaskan secara kasar kepada Anda terowongan patung bantuan yang muncul terakhir kali. Terowongan patung relief ini akan muncul di kaki gunung surgawi yang agung. Setelah God Kings memasuki terowongan, mereka tidak akan bisa terbang lagi apalagi teleportasi. Di dalam Relief Sculpture Tunnel seseorang hanya bisa berjalan dengan menggunakan kakinya. Hanya setelah keluar dari Relief Sculpture Tunnel dan memasuki Exalted Celestial Mountain barulah mereka bisa terbang, teleportasi dan sebagainya. Jiang Lan hanya menjelaskan. Tidak perlu mengetahui secara detail apa sebenarnya Relief Sculpture Tunnel itu. Semua yang perlu diketahui adalah bahwa begitu seseorang memasuki Relief Sculpture Tunnel, seseorang tidak akan bisa terbang dan berteleportasi. Tidak dapat terbang dan berteleportasi. Qin Yu mulai merenungkan. Untuk menyebabkan God Kings tidak dapat melakukan teleportasi, seseorang hanya perlu menggunakan pembekuan spasial. Namun untuk bisa membuat God Kings tidak bisa terbang, ini benar-benar menakutkan. Untuk memungkinkan God Kings berjalan tapi tidak terbang. Kemampuan luar biasa macam apa ini? Setidaknya ini adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan Qin Yu. Qin Yu, aku akan pergi dan menyapa teman lamaku dulu.
Permisi, suara Asura God King Luofan membangunkan Qin Yu dari pikirannya. Qin Yu segera tersenyum dan mengangguk. Asura God King tidak perlu peduli padaku. Setelah itu Qin Yu, Jiang Li, Jiang Lan, dan Yi Feng akhirnya bersama. Gunung Surgawi Agung berwarna merah masih turun dengan kecepatan yang sangat lambat. Kakak Yu, menurutmu berapa banyak God Kings yang belum muncul? Jiang Li bertanya sambil tersenyum. Sebanyak 44 God Kings berkumpul di sini. Dari sudut pandang Jiang Li, dia percaya bahwa hampir setiap God King dari alam ilahi berkumpul di sini. Mereka yang belum muncul bisa dihitung dengan jari. Qin Yu menatap sekelilingnya, ada 3 dewa yang belum datang. Termasuk God King dari Laut Darah Laut Barat. Qin Yu berkata sambil tersenyum ringan. Tentu saja jika seseorang bisa lolos dari inspeksi saya maka akan ada lebih dari 3 God Kings. Jika orang seperti itu ada maka orang itu kemungkinan akan berada pada level yang sama dengan God King Laut Darah. Sebelum 4 Dewa Agung Kota Hukuman Guntur meluncurkan serangan mereka di Kota Kabut, jumlah total dewa di alam ilahi adalah 49. Hanya pertempuran yang terjadi belum lama ini yang menyebabkan meninggalnya Zhou Tong dan Zhou Wulian. Dengan demikian jumlah God Kings di alam ilahi telah dikurangi menjadi 47. Sementara Qin Yu dan Jiang Li sedang mengobrol, dasar dari Gunung Surgawi yang melayang akhirnya turun ke permukaan Laut Asura. Tepat setelah pangkalan menyentuh permukaan laut, pangkalan itu berhenti turun. Dentang. Suara logam yang bertabrakan tiba-tiba terdengar dari dasar Gunung Surgawi yang agung dan bergema ke segala arah. Dalam sekejap mata suara ini bergema di seluruh alam ilahi. Semua dewa di sekitar Gunung Surgawi yang agung terkejut ketika mereka mendengar suara ini. Setelah itu mereka semua bangun dan melakukan tindakan yang sama tanpa konsultasi sebelumnya. Mereka semua mulai terbang menuju lokasi asal suara tersebut. Suara ini, Qin Yu agak bingung di dalam hatinya. Di sampingnya Jiang Li juga bingung. Terowongan patung relief telah dibuka. Jiang Lan berkata sambil tersenyum, "Yu kecil, jangan khawatir. Tidak ada bahaya sekarang. Kita bisa langsung masuk, meskipun ada bahaya saya ragu akan ada banyak orang yang mampu menyakiti Anda." Segera setelah itu Jiang Lan, Zhuo Qiulin, dan Yi Feng semuanya mulai terbang menuju kaki pangkalan Gunung Surgawi yang agung. Energi tata ruang New Cosmos Qin Yu telah menutupi seluruh Gunung Surgawi yang agung. Dalam sekejap dia menemukan perubahan yang terjadi pada Gunung Surgawi yang agung. Permukaan air di bawah Gunung Surgawi yang agung benar-benar damai. Damai seperti cermin, tidak ada pergerakan air sama sekali. Di bawah kaki Gunung Surgawi yang agung sebenarnya adalah terowongan masuk berukuran manusia yang memancarkan cahaya hitam dalam jumlah tak terbatas. Terowongan satu-satunya yang muncul ini seharusnya adalah terowongan patung relief yang dibicarakan oleh Asura God King, Jiang Lan, dan mereka. Aura yang tajam. Hanya dengan menyentuh cahaya hitam yang dipancarkan oleh pintu masuk terowongan dengan energi tata ruang New Cosmos, Qin Yu bisa merasakan penindasan yang diberikan oleh terowongan ini. Itu bahkan memberi energi spasial New Cosmos-nya rasa penindasan. "Lier, ayo kita pergi dan memeriksanya." Qin Yu melihat ke Jiang Li. Dia tersenyum dan mengangguk. Keduanya segera terbang bersama. Terowongan ketinggian seorang pria di kaki Gunung Surgawi yang agung hanya berjarak 1 kaki dari permukaan air. Pada saat ini satu demi satu God King memasuki terowongan. Banyak God Kings memiliki ekspresi acuh tak acuh di wajah mereka. Namun tatapan mereka menunjukkan kehati-hatian mereka. Ketika mereka melihat Qin Yu dan istrinya Jiang Li terbang ke arah mereka, para God Kings yang mengantre segera pindah ke samping. "God King Qin Yu, kalian berdua bisa pergi dulu." Seorang God King dari kota lensa terang wilayah selatan Duanmu Liu berkata dengan senyuman di wajahnya. Qin Yu tidak mau repot-repot menolak. Itu karena dia juga tahu bahwa tidak ada artinya baginya untuk menolak. Dia tersenyum ke berbagai God Kings dan memasuki terowongan cahaya hitam sambil memegang tangan Lier.
Ketika dia melangkah ke dalam terowongan, hati Qin Yu menjadi tenang sepenuhnya. Seluruh terowongan terdiri dari biji hitam, pada waktu bersamaan ada banyak pahatan relief di kedua dinding. Patung-patung ini benar-benar rusak. Qin Yu memeriksa untuk waktu yang lama, pada akhirnya dia menundukkan kepalanya dan menghela nafas. Meskipun pahatan relief di ujung terowongan jauh lebih baik daripada yang ada di dekat pintu masuk, mereka masih rusak. Langkah pertama membuat artefak. Pembuatan artefak embrio melibatkan pengetahuan menggambar, mengukir, dan berbagai hal lainnya. Dengan demikian Qin Yu secara alami memenuhi syarat untuk meneliti patung relief ini. Saya pikir mereka baik-baik saja, Jiang Li berkata sambil tersenyum. Patung relief terowongan ini masing-masing lebih baik dari yang terakhir. Ini kemajuan yang konstan. Kurasa begitu kita mencapai akhir patung relief seharusnya bisa mengejutkan kita, Qin Yu tersenyum. Dia benar-benar penasaran siapa yang menempatkan semua pahatan relief ini di sini. Patung-patung ini yang bahkan tidak berhasil mencapai keadaan menggabungkan alam dengan ukiran bahkan untuk membuat karya seperti itu. Apakah orang ini mencoba mempermalukan dirinya sendiri? Menurut apa yang dikatakan Asura God King, Paman Lan, dan mereka, terowongan patung relief ini juga muncul selama Gunung Langit Agung yang terakhir. Mungkinkah penguasa alam ilahi ini sengaja mengeluarkannya untuk ditunjukkan kepada semua orang? Qin Yu menjadi penasaran. Apa sebenarnya arti dari pahatan relief ini? Saat mereka terus berjalan ke depan, Qin Yu menjadi semakin terkejut. Ketika mereka mencapai ujung terowongan patung relief terakhir adalah sesuatu yang bahkan menyebabkan hati Qin Yu menjadi khawatir. Patung relief terakhir adalah pedang. Energi pedang merobek langit yang luas. Tidak ada yang tidak bisa diatasi. Sungguh aura pedang yang menakjubkan. Melihat patung relief terakhir ini, perasaan resonansi muncul di hati Qin Yu. Dia memiliki perasaan yang sangat luar biasa, rasanya seperti perasaan ketika dunia semesta hancur menjadi dunia New Cosmos, itu sangat menakjubkan. Qin Yu tanpa sadar menghentikan langkahnya. Pandangannya terus tertuju pada patung relief itu. Satu demi satu para dewa di belakang mereka berjalan melewati mereka. Hanya Qin Yu yang terus berdiri di sana. Selain Qin Yu, Jiang Li juga sedikit bingung mengapa Qin Yu memperhatikan patung relief ini sepanjang waktu. Kakak Yu, kita telah mencapai ujung terowongan patung relief, ayo pergi. Setelah sekian lama Jiang Li akhirnya berbicara. Qin Yu dibangunkan kembali. Setelah mereka keluar dari relief sculpture, tunnel pemandangan di depan mereka berubah. Gunung Langit Agung yang sebenarnya sebagian besar terdiri dari batu biru dan batu kuning. Lokasi ini adalah medan terjal yang dipenuhi bebatuan aneh. Kadang-kadang bahkan ada mata air. Ada juga ganggang hijau yang tebal. Semua ini menandai sejarah Gunung Surgawi yang agung. Di langit yang mengelilingi Gunung Surgawi yang agung, satu persatu sosok mulai membumbung ke langit. Mayoritas God Kings telah melonjak ke langit. Hanya tidak peduli bagaimana mereka terbang, mereka tidak dapat terbang melewati selaput merah kandang God King. Yu kecil, Jiang Lan terbang. Paman Lan, Qin Yu, dan Jiang Li menyambutnya. Jiang Lan berkata sambil tersenyum. Bagaimana itu? Apa pendapat kalian tentang Gunung Surgawi yang agung ini? Tidak apa-apa. Relief sculpture tunnel meninggalkan sensasi terdalam. Qin Yu mulai mengingat berbagai patung relief tersebut. Qin Yu tiba-tiba menebak, itu harus menjadi patung bantuan yang diukir secara bertahap oleh seorang ahli selama pertumbuhannya. Patung relief terakhir itu adalah karya puncak. Sensasi terdalam. Paman Lan, tidakkah Anda merasakan betapa luar biasanya patung relief terakhir itu? Qin Yu berkata sambil tersenyum. Jiang Lan tersenyum dan berkata, patung relief terakhir telah menanamkan energi pedang dari jalur pedang di dalamnya, apa yang luar biasa dari itu? Tidak, ini berbeda. Qin Yu menggelengkan kepalanya. Saya dapat merasakan bahwa pahatan relief itu berisi jalan yang sangat khusus.
Hanya jalur kultivasi saya berbeda darinya dan oleh karena itu saya tidak dapat merasakannya sepenuhnya. Namun hanya dengan merasakannya saya sudah cukup terpana. Benarkah? Jiang Lan tercengang, selama bertahun-tahun ini dia tidak pernah menganggap pahatan relief dari relief sculpture tunnel itu luar biasa. Qin Yu hendak menjawab. Namun saat ini cahaya Qian berkabut muncul dari puncak gunung yang terletak lebih dari 1 juta mil jauhnya dari kaki gunung surgawi yang agung. Cahaya Qian benar-benar mewarnai seluruh gunung surgawi yang agung menjadi warna Qian yang samar. Muncul secepat ini, Jiang Lan terkejut. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di video selanjutnya, jangan lupa subscribe.